Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. semuanya. Pagi, Bu. Alhamdulillah, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Kita langsung aja ke pembahasan mata kuliah kita terkait manajemen karir. Yang hari ini kita membahas tentang materi perencanaan dan pengembangan karir. Perencanaan dan pengembangan karir. Jika ada hal yang ingin ditanyakan selama saya menjelaskan materi ini, bisa langsung dipersilakan sehingga kita bisa diskusikan bersama. Jadi materinya sudah saya bagikan di grup chat, silakan dibuka. Kita masuk ke pembahasan awal yaitu terkait pengertian-pengertian. Karir, ya kita bahas tentang karir. Apa sih karir? Apa itu karir? Karir adalah rangkaian dari pengalaman-pengalaman seorang karyawan dari posisi yang satu ke posisi yang lain selama masa kerjanya. Contohnya, ada yang dapat memberikan contoh? Dipersilakan. Ya ada, oke, baik. Contohnya gini, seorang karyawan pada awalnya, ya kita contohkan karyawan bank, pada awalnya bekerja diterima menjadi seorang frontliner. Frontliner itu apa? Mungkin sebagai teller atau customer service. Selanjutnya, setelah beberapa tahun yang bersangkutan ingin menjadi seorang supervisor, koordinator dari layanan ya. Kalau setelah beberapa tahun menjadi koordinator layanan, ingin lagi berkembang menjadi seorang manajer pelayanan. Dan selanjutnya mungkin ingin menjadi seorang pimpinan cabang. Begitu selanjutnya, itulah yang disebut dengan karir seorang. Contoh di atas juga dapat disebut menjadi jenjang karir. Apa itu jenjang karir? Ya, jenjang karir adalah model posisi pekerjaan berurutan yang membentuk karir seorang. Jadi dari A ke B ke C ke D berurutan. Dari awal teller menjadi supervisor, lanjut menjadi manajer, lanjut menjadi pimpinan cabang. Itulah jenjang karir. Lalu timbul pertanyaan, mengapa jenjang karir begitu penting menjadi pertimbangan karyawan dalam kerja? Seperti kita ketahui, mungkin pada saat awal diterima bekerja, alasannya berbeda-beda dari setiap karyawan. Mungkin awalnya karena ingin mendapat pendapatan saja, yang penting ada penghasilan. Selanjutnya, mungkin yang lain gengsi, ya tidak memikirkan penghasilan berapapun, yang penting bekerja. Gengsinya apa? Oh sudah sarjana tetapi menganggur, seperti itu ya. Tapi mungkin ada juga yang memang ingin berkarir. Tapi dapat disimpulkan bahwasanya apapun alasan awal seseorang bekerja, pasti setelah berjalan beberapa tahun akan memikirkan karirnya. Mengapa? Karena dengan karir seseorang menjadi lebih baik, pasti pendapatannya akan naik, pasti kesejahteraannya akan meningkat. Betul bukan? Oke, baik. Lalu kita akan membahas tentang perencanaan karir. Persiapan apa sih? Jadi tadi setelah jenjang karir, untuk mencapai jenjang karir yang diinginkan, apa yang harus dilakukan oleh seorang karyawan? Yaitu membuat suatu perencanaan yang disebut dengan perencanaan karir. Apa itu perencanaan karir? Perencanaan karir adalah proses hingga seseorang dapat memilih tujuan karir serta jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah perencanaan karir, selanjutnya kita akan melakukan apa? Pengembangan karir. Apa sih pengembangan karir? Ya, pengembangan karir ini sebenarnya adalah implementasi dari perencanaan karir. Secara harfiah, pengembangan karir adalah proses mengidentifikasi potensi karir karyawan serta menerapkan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan potensi tersebut. Dapat juga diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen SDM untuk membantu individu-individu karyawan merencanakan karir mereka di masa depan dalam suatu perusahaan. Dengan harapan apa? Dengan harapan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya
dan juga membantu individu karyawan tersebut mengembangkan dirinya secara maksimum. Ini ya, tadi disebutkan bahwasanya karir adalah seluruh pekerjaan yang dimiliki. Oke. Lanjut ke tujuan karir. Apa sih tujuan karir? Tujuan karir adalah posisi di masa mendatang yang ingin dicapai oleh individu dalam pekerjaannya. Dapat juga diartikan bahwasanya tujuan karir adalah mendapatkan jabatan atau posisi tertentu dalam perusahaan atau organisasi. Kita bahas tentang pengertian, kita bahas selanjutnya ya. Bagaimana sih langkah-langkah perencanaan karir? Ada 4 langkah yang dikemukakan oleh penggabean. Yang pertama itu menilai diri sendiri. Yang kedua, menetapkan tujuan karir. Yang ketiga, menyiapkan rencana-rencana. Dan selanjutnya yang keempat ada melaksanakan rencana-rencana. Apa sih maksud dari menilai diri sendiri? Menilai diri sendiri adalah bertanya dan memahami diri sendiri. Dengan tujuan apa? Untuk menemukan dan mengemukakan tentang kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Jadi, selanjutnya adalah setelah mengetahui apa sih kelebihan kekurangan, mampu menyikapi dan memperbaiki atas segala kekurangan yang ada, dan menguatkan dan mengembangkan lebih lanjut atas kelebihan yang ada pada diri kita sendiri. Paham ya? Selanjutnya itu menetapkan tujuan karir. Setelah menilai diri sendiri, kita harus menetapkan apa sih karir yang akan dituju, posisi apa yang akan kita tuju. Nah, selanjutnya rencana apa? Menyiapkan rencana itu, rencana apa yang harus kita lakukan untuk mencapai posisi tersebut. Misalnya, posisi pimpinan cabang harus memiliki syarat telah mengikuti pendidikan profesi tertentu. Maka kita harus menyiapkan waktu dan menentukan waktu kapan kita akan mengikuti pendidikan tersebut. Dan hal ini sudah tentu harus dikomunikasikan dengan baik pada perusahaan. Sampaikan saja bahwasanya kita memang berkeinginan untuk mencapai posisi tersebut. Di mana dengan posisi tersebut harus mengikuti salah satu syaratnya adalah harus mengikuti pendidikan profesi tertentu yang belum kita lakukan. Yang keempat adalah melaksanakan rencana. Jadi tadi, kenapa kita harus komunikasikan hal ini ke perusahaan? Karena untuk implementasi rencana yang telah kita buat, kita harus mendapatkan tujuan dari perusahaan. Bagaimana? Sudah paham ya? Semuanya oke? You can do it. Kita pasti bisa. Lanjut. Sebagai upaya pengembangan karir, perusahaan atau organisasi haruslah mempertimbangkan keinginan karyawan. Ini dalam satu penelitian menunjukkan bahwa ada 5 hal yang menjadi keinginan karyawan, yaitu pertama, career equity, kesamaan karir. Yang kedua, supervisory consent, peran pengawasan. Yang ketiga, awareness of opportunity, kesadaran adanya peluang. Selanjutnya, employee interest, minat karyawan. Dan yang terakhir yaitu career satisfaction, kepuasan karir. Bagaimana penjelasannya? Baik, kita jelaskan satu-satu. Career equity, kesamaan karir. Karyawan ingin adanya kesamaan di dalam sistem promosi dan kesempatan memilih karir. Apa itu? Jadi, semua orang yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan karirnya dengan sistem promosi yang jelas dan fair tentunya, yaitu adil. Hanya selanjutnya, supervisory consent, masalah pengawasan. Karyawan ingin di dalam pengembangan karirnya ada peran aktif para pengawas, serta dapat memberikan umpan balik bagi prestasi kerjanya. Peran pengawas di sini dibutuhkan untuk memberikan informasi kepada perusahaan tentang kinerja bawahannya. Para pekerja mengharapkan atasan memberikan perhatian terhadap pengembangan karir mereka. Sudah pasti ya, ini memang tugas dari supervisor. Memperhatikan mana karyawan yang memiliki potensi dan bisa dikembangkan karirnya lebih cepat. Selanjutnya, awareness of opportunity, kesadaran akan adanya kesempatan. Ingin adanya kesempatan berkarir. Jadi maksudnya seperti apa? Pekerja menginginkan segala informasi mengenai promosi dan pengembangan karir
tersedia dengan jelas. Ya, harus jelas semuanya, harus diinformasikan secara terbuka. Oke. Selanjutnya employee interest, minat karyawan. Karyawan punya tingkat minat yang berbeda-beda dalam melakukan pekerjaan. Tidak tentu, karena pekerja memang memiliki pemilihan karir yang berbeda. Mungkin A ingin bukannya menjadi manajer marketing, yang berikutnya ingin menjadi manajer produksi. Jadi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Lanjut, career satisfaction, kepuasan karir. Tingkat kepuasan karir karyawan berbeda, tapi bergantung pada usia dan pendidikan karyawan tersebut. Bisa jadi A puas sampai dengan posisi supervisor. Tapi di lain pihak si B ingin menjadi seorang manajer atau bahkan ingin menjadi seorang direktur. Jadi bisa jadi itulah kenapa kepuasan atau tingkat kepuasan karir dari setiap karyawan pasti berbeda-beda. Selanjutnya tujuan dan manfaat perencanaan karir. Ada 10 ya. Yang pertama align strategy and internal setting, strategi yang jelas dan pemilihan staff dari internal. Yang kedua, develop promotable employees, membangun atau menciptakan karyawan yang layak dipromosikan. Yang ketiga, facility, international placement, menyiapkan penempatan skala internasional. Yang keempat, assist with workforce diversity, membantu masalah keanekaragaman pegawai. Yang kelima, lower turnover, menurunkan tingkat perputaran karyawan. Yang keenam, tap employee potensial, menyeleksi potensi karyawan. Yang kelima, further personal growth, meneruskan pertumbuhan pribadi. Yang kedelapan, reduce hoarding, mengurangi penimbunan. Yang kesembilan, satisfy employee needs, memuaskan kebutuhan karyawan. Dan yang ke-10, assist affirmative action plan, membantu perencanaan secara afirmatif. Penjelasannya sebagai berikut ya. Ya, line strategi and internal setting. Strategi yang jelas dan pemilihan staff dari internal. Maksudnya seperti apa? Dengan membantu karyawan dalam perencanaan karir, sudah pasti Departemen SDM dapat mengantisipasi rencana kerjanya serta mendapatkan bakat yang diperlukan untuk mendukung strategi perusahaan dari internal. Tidak harus mencari dari luar perusahaan. Develop promotable employees, mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan. Perencanaan karir ini membantu di dalam menyediakan internal bakat-bakat karyawan yang dapat dipromosikan guna memenuhi lowongan yang disebabkan mungkin adanya pensiun, pengunduran diri, atau pertumbuhan organisasi. Selanjutnya, facilitate international placement, memudahkan penempatan ke luar negeri. Di sini maksudnya apa? Membantu mengidentifikasi dan menyiapkan penempatan karyawan ke seluruh penjuru dunia. Selanjutnya, assist with workforce diversity, membantu di dalam keanekaragaman tenaga kerja. Membantu karyawan yang beraneka latar belakang di dalam mempelajari harapan-harapan perusahaan. Mungkin si A berbeda ya dari insinyur pertanian, yang si B dari insinyur teknik, yang si C dari sarjana ekonomi. Jadi latar belakang pendidikannya saja sudah pasti berbeda-beda. Lanjut, lower turnover, mengurangi pergantian atau keluar masuknya karyawan. Jadi di sini fungsinya manfaatnya apa? Meningkatkan perhatian dan kesepakatan karyawan akan loyalitasnya terhadap perusahaan serta mengurangi tingkat pengunduran diri karyawan. Lanjut, set employee potensial, menyaring potensi karyawan. Seperti apa? Berarti mendorong karyawan untuk lebih selektif dalam menggunakan kemampuannya. Sebab mereka mempunyai tujuan karir yang khusus. Selanjutnya, further personal growth, meneruskan pertumbuhan pribadi. Mendorong karyawan untuk tumbuh dan berkembang baik secara mental, intelektual maupun dalam arti profesional. Lanjut, reduce hoarding. Ini seperti apa? Mengurangi penimbunan atau kelebihan karyawan. Menjadikan karyawan sadar akan pentingnya kualifikasi karyawan.
Jadi pasti akan berusaha untuk meningkatkan terus kualifikasi dirinya. Jadi mencegah manajer yang mementingkan dirinya sendiri, betul ya. Lanjut, menyadarkan bahwa departemen SDM bukan departemen yang menentukan segalanya. Setuju ya? Setuju dong. Lanjut, specific employee need, memuaskan kebutuhan karyawan. Apa ini? Ada kesempatan pada karyawan untuk tumbuh dan berkembang, serta kemungkinan kebutuhan individu akan berharga dirinya dan akan menjadikan para karyawan merasa puas. Jadi afirmatif action plan, membantu perencanaan secara afirmatif. Di sini berarti membantu menyiapkan pekerjaan yang lebih penting, serta pelaksanaan rencana kegiatan yang telah ditentukan. Jadi itu semua tadi ya manfaat perencanaan karir. Jadi sebenarnya ini kalau menurut pengabdian sebenarnya sama dengan istilah sebelumnya ya, itu ada 10. Nah ini lebih ke bahasa Indonesia, tadi dalam bahasa Inggris dan sudah yang saya jelaskan satu-satu. Sama ya, meningkatkan kita perputaran karyawan, mendorong pertumbuhan karyawan baik secara intelektual maupun profesional, memenuhi kebutuhan organisasi, dan SDM di masa yang akan datang, memberikan informasi kepada organisasi dan individu yang lebih baik mengenai dari potensial karir di dalam suatu organisasi. Yang kelima, mengembangkan karyawan yang berpromosikan, lagi menyediakan fasilitas bagi penempatan internasional, membantu menciptakan keanekaragaman angkatan kerja, membuka jalan bagi karyawan yang potensial, lalu mengurangi kelebihan. Perencanaan karir menyebabkan karyawan, manajer, dan departemen SDM lebih berhati-hati dalam kualifikasi karyawan. Yang terakhir itu membantu pelaksanaan dan pemasaran rencana kegiatan yang telah setelah mengetahui manfaat perencanaan karir, selanjutnya kita bahas metode dari perencanaan karir. Menurut Rahmawati, ada tiga metode perencanaan karir, yaitu pertama pendidikan karir, yang kedua penyediaan informasi, dan yang ketiga hidup karir. Kita bahas satu-satu. Oke. Pendidikan karir. Pendidikan karir itu seperti apa? Pendidikan karir adalah suatu proses bagi karyawan atau individu untuk menerima pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan atau skill mereka. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempersiapkan diri dalam merencanakan menaikkan tarif karir mereka. Jadi untuk merencanakan apa yang mereka tuju, mungkin harus memenuhi pendidikan tertentu. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mungkin pendidikan karir ini seperti ini. Untuk posisi tertentu dibutuhkan pelatihan atau pendidikan tertentu. Ya. Baik, untuk pendidikan karirnya tidak semata untuk karyawan saja. Jadi untuk perencanaan karir mahasiswa setelah lulus atau di wisuda juga diperlukan. Contohnya perencanaan yang harus tempuh dalam mempersiapkan diri memasuki dunia karir, pekerjaan dan jabatan demi mencapai tujuan karir. Misalnya menempuh kursi khusus yang menunjang profesi tertentu. Karena ada kan ya, di suatu perusahaan, kita melamar ke suatu perusahaan, harus memenuhi sertifikat atau harus menempuh pendidikan tertentu. Jadi harus direncanakan dari sekarang ada di mahasiswa, nanti setelah lulus juga menjadi apa. Jadi kita harus sudah merencanakan dari sekarang. Yang tidak tahu tujuannya. Oke, lanjut. Penyediaan informasi. Salah satu metode lain dalam merencanakan karir adalah menyediakan informasi. Yaitu apa? Proses mengumpulkan berbagai macam informasi sebagai persiapan dalam perencanaan. Ini tugas perusahaan ini untuk penyediaan informasi ya. Selain untuk karyawan, kita bisa juga mengambil contoh karir di mahasiswa yang ingin mencari kerja. Mahasiswa yang segera lulus dan mau langsung bekerja harus mengumpulkan berbagai informasi pendukung untuk karir planning, misalnya mengetahui hal apa saja yang disukai, mempelajari kemampuan, mencari program kesehatan dan pendidikan pendukung, opsi-opsi tempat kerja yang memiliki peluang pekerjaan lebih besar, latar belakang perusahaannya, tentang gajinya, dan sebagainya.
Karena memang dengan mengetahui terkait perusahaan banyak ya, kita harus sebelum melamar pekerjaan itu, apalagi dalam proses interview wawancara, kita minimal harus mengetahui sedikit tentang perusahaan yang kita lamar, bergerak dengan bidang apa, kapannya, berdirinya. Jadi pada saat diwawancara, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan, kita dapat di Google, kita dapat informasi sebanyak mungkin tentang perusahaan. Yang selanjutnya adalah bimbingan karir. Ini pentingnya. Jadi bimbingan karir apa sih? Adalah usaha mencari pengetahuan soal karir pada orang lain yang bisa menjadi mentor sebagai bekal dalam mempersiapkan proses peningkatan karir. Ya mungkin bersama ya metode ini dengan pendidikan. Tapi dengan adanya mentor, kita jadi lebih paham. Oh mungkin posisi ini posisi ini ternyata kurang cocok atau kita walaupun menurut kita kurang, tapi dengan ada mentor mungkin bisa memberikan motivasi tersendiri bagi kita untuk mencapai posisi tersebut. Selanjutnya program pengembangan karir. Jadi dalam praktiknya penyusunan program pengembangan karir dapat dilakukan dengan cara bagian berikut. Yang pertama, menyusun struktur organisasi. Setiap perusahaan atau organisasi harus memiliki struktur organisasi yang jelas, mulai dari tertinggi sampai staf yang terendah. Jadi, setelah itu apa? Menyusun uraian jabatan. Jadi, dari setiap jabatan yang ada di struktur organisasi, harus ada uraian jabatan masing-masing, job desk. Kita menyebutnya. Selanjutnya yang ketiga adalah menyusun persyaratan jabatan. Jadi untuk menempati posisi tersebut, persyaratannya apa? Misalnya harus bisa S1 kah? S2 atau seperti apa? Jadi disebutkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengisi jabatan tersebut. Selanjutnya yang keempat, menyusun tingkat penilaian prestasi kerja. Prestasi kerja ini penting karena sangat berpengaruh terhadap kelangsungan atau karir seseorang. Jadi kita harus perusahaan harus membuat tingkat penilaian dari prestasi kerja masing-masing karyawan. Selanjutnya menyusun mentor dan sponsor. Berkaitan dengan perencanaan karir sebelumnya, bahwasanya dalam bimbingan karir diperlukan adanya mentor. Jadi harus disusun itu mentor dan sponsor. Selanjutnya yang keenam, itu program pendidikan dan pelatihan. Baik pendidikan yang di perusahaan atau di dalam perusahaan, semuanya itu harus disusun dengan baik oleh perusahaan. Yang ketujuh, menyusun prosedur pendidikan karir. Ya, ini penting ya. Jadi prosedur kenaikan karir, misalnya untuk naik ke jabatan tertentu dalam 2 tahun berturut-turut, mungkin penilaian kinerjanya minimal baik secara berturut-turut. Ya, seperti itulah prosedur kenaikan karir yang harus dipikirkan dan dibuat matang-matang oleh pihak perusahaan. Nama alasan mengapa pengembangan karir penting. Ya. 1. Membantu dalam keputusan karir. Sistem pengembangan karir memberikan bantuan yang berguna kepada karyawan serta manajer dalam pengambilan keputusan karir. Mereka mendapat kesempatan untuk menilai keterampilan dan kompetensi mereka, serta mengetahui tujuan dan aspirasi masa depan mereka, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri untuk jalur karir yang ingin. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah bahwa dengan kompetensi yang kita miliki, jenjang karir mana yang dapat kita tuju, atau bisa juga jabatan apa yang dapat kita tuju dengan persyaratan yang ada dan mana yang bisa kita penuhi dengan kompetensi yang ada pada diri kita. Selanjutnya, penggunaan keterampilan karyawan yang lebih baik. Itu pengembangan karir
membantu organisasi dalam memanfaatkan keterampilan karyawan dengan lebih baik. Karena manajer mengetahui keterampilan dan kompetensi karyawan. Mereka menempatkan karyawan pada pekerjaan di mana karyawan akan dapat menghasilkan output yang maksimal. Begitupun karyawan sendiri akhirnya dapat bekerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki sehingga karyawan bisa jadi lebih produktif. Jadi ini dapat juga diartikan sebagai the right man on the right place. Sering dengar ya istilah tersebut, the right man on the right place. Jadi menempatkan karyawan sesuai keahlian. Lanjut yang ketiga, karyawan lebih memahami diri. Dengan berbagai macam program pengembangan karir yang ada, karyawan akan menjadi lebih kenal dengan diri sendiri. Mereka akan menemukan kemampuan mereka yang bisa jadi selama ini belum ditemukan. Dengan cara lain, karyawan dapat menemukan passion-nya. Memahami passion, berarti seorang karyawan dapat juga bekerja lebih produktif, kreatif, dan inovatif karena bekerja dengan semangat. Selain itu, dengan bekerja dengan dorongan passion akan menghasilkan sesuatu yang lebih berkualitas daripada yang dikerjakan secara paksaan. Memahami apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan dalam diri itu menjadi lebih sekali. Lanjut, yang keempat, partisipasi karyawan meningkat. Betul ya, dengan mengikuti program pengembangan karir, maka partisipasi karyawan dapat meningkat. Karena apa? Karena karyawan ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kemampuannya. Dampak selanjutnya adalah karyawan akan merasa terlibat dan berkontribusi terhadap perusahaan, di mana nantinya loyalitas mereka sudah pasti akan meningkat. Dan hal ini dapat mengurangi turnover karyawan. Selanjutnya, yang kelima, jaminan kesejahteraan. Jika suatu program pengembangan karir, sudah pasti membentuk jaminan kesejahteraan yang amat penting bagi karyawan. Terjaminnya kesejahteraan hidup akan membuat karyawan lebih loyal dalam bekerja. Pelatihan, pendidikan, bahkan biaya siswa yang diterima karyawan menjadi modal untuk mereka berprestasi lebih baik lagi. Karena pasti semangatnya juga akan bertambah. Ini yang terakhir, yang keenam, meningkatkan rasa percaya diri. Mendapatkan pengembangan karir tentu menjadi amunisi tersendiri bagi seorang karyawan untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Rasa percaya diri ini akan sangat penting untuk karyawan agar mampu bersaing dengan perkembangan global. Hal ini juga dapat meningkatkan motivasi diri dari karyawan itu untuk bekerja. Jadi, alhamdulillah sudah berarti sudah selesai pembahasan kita pada hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Atau mungkin ada yang mau mendapatkannya melalui WhatsApp, dipersilakan. Bisa jadi nanti setelah dibaca ulang, itu pertanyaan atau sesuatu ada yang kurang jelas. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya berharap materi ini dapat bagi kita semua, dan jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, saya mohon maaf pada adik-adik mahasiswa semuanya. Untuk tugas akan saya share melalui grup atau melalui WhatsApp dan harus dikumpulkan paling lama pada pertemuan berikutnya dalam bentuk PDF ke email saya. Jadi cukup sekian. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.